teman-teman, kali ini kita akan kembali lagi ya membahas mengenai salah satu informasi mengenai pemain-pemain yang terlupakan. Nah, mungkin bagi kita semua ini masih sangat hangat ya, para pemain ini dulu menjadi bintang ketika Piala AFF 2020 di Singapura. Namun berkurun waktu ya, banyak sekali pemain ini yang hilang dan ternyata tidak dipanggil oleh Sintayong. Padahal pemain ini memiliki banyak sekali pengalaman, skill, dan juga beberapa kali memang betul-betul membantu timnas Indonesia pada waktu itu. Nah, kita akan membahas dan mengumpulkan beberapa pemain bintang yang saat ini memang tidak dipanggil oleh Coach Sintayong, baik itu di TC maupun di skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini. Nah, siapa saja orangnya? Kita akan membahas mengapa pemain ini tidak dipanggil dan sebenarnya apakah pemain ini nantinya bisa dipanggil dengan beberapa faktor untuk timnas Indonesia selanjutnya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Pemain kesayangan Sintayong yang menghilang dan tidak dipanggil di timnas Indonesia saat ini. Nah, oke, yang pertama tentu kita masih tidak asing dengan sosok Irfan Jaya ya. Pemain Bali United ini sangat lincah sekali di sisi kanan maupun sisi kiri penyerangan timnas Indonesia. Bahkan ketika di Piala AFF 2020 kemarin, Irfan Jaya berhasil mencetak 3 gol dan juga 2 assist. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya Irfan Jaya ini sangat layak untuk dipanggil kembali oleh timnas Indonesia. Namun ternyata posisi Irfan Jaya di tahun ini atau di Piala AFF kali ini dia digantikan oleh pemain PSM Makassar, yakni Yaakob Sayuri. Nah, mengapa sebenarnya Irfan Jaya ini tidak dimainkan oleh Sintayong atau dicoret oleh Sintayong? Ternyata teman-teman, Irfan Jaya ini masih memiliki riwayat cedera. Nah, cedera karena pada saat BRI Liga 1 saat bertemu Persebaya Surabaya, dia mendapatkan tackle keras dari adiknya sendiri atau juniornya, yakni Rizky Ridho yang juga pemain timnas Indonesia. Nah, itulah mengapa Sintayong memang tidak memanggil sosok Irfan Jaya ini. Oke, kemudian yang selanjutnya Evan Dimas. Nah, tentu kita masih tidak asing dengan sosok ini. Bahkan pemain ini dijuluki Messi-nya Indonesia. Bahkan pemain ini juga seringkali menjadi langganan timnas ya, baik itu di umur 16, kemudian U19 ketika menjuarai Piala AFF, kemudian U23, dan ketika lambat laun ternyata pemain ini belum bisa memenuhi kriteria dari Sintayong. Bahkan Sintayong secara sadar memilih Marc Anthony Klopp, pemain Persib Bandung. Bahkan juga dari media-media Vietnam juga mengatakan bahwa penyesalan dari Vietnam ya, supporter Vietnam yang mendukung Indonesia karena tidak adanya sosok Evan Dimas ini. Nah, Evan Dimas memiliki performa yang naik turun ya, dan juga dia juga pernah cedera, sehingga mungkin itu yang membuat Sintayong ragu untuk bisa memanggil dirinya. Apalagi ketika di Piala AFF 2021 kemarin, ternyata Evan Dimas juga sering kali untuk mendapatkan pemain pengganti seperti itu. Nah, kemudian Evan Dimas ini ternyata juga mencetak 2 gol dan 2 assist, namun belum bisa menggeser posisi dari Marc Klopp dan juga Ricky Kambuaya di lini tengah timnas Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sosok Ezra Walian. Nah, tentu pemain ini sudah tidak asing lagi ya. Ini pemain yang sangat bagus ketika dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Nah, dirinya didatangkan langsung ya dari sepak bola akademi Ajax Amsterdam. Kemudian dia juga pernah membela Almere City di Liga Belanda. Nah, bahkan
dia juga satu angkatan dengan pemain Manchester United ya, Daniel van de Beek, dan juga beberapa pemain bintang lainnya yang juga berlaga di Premier League maupun di Liga Belanda itu sendiri. Nah, kemudian pemain ini dulunya juga pernah ikut seleksi West Ham United, namun ternyata dia belum bisa memenuhi kriteria tersebut sehingga gagal, dan akhirnya dia berlabuh ke timnas Indonesia dan membela klub pertamanya yakni PSM Makassar. Nah, permainan di selama di timnas Indonesia memang belum terlalu menunjukkan hal yang signifikan ya, maksudnya pengaruh besar. Namun Ejra Walian ini ketika Piala AFF kemarin dia berhasil mencetak 2 gol, teman-teman. Namun kembali lagi, striker timnas Indonesia memang masih membutuhkan banyak sekali naluri untuk bisa cocok ya terhadap gaya pola dari Sintayong. Oleh sebab itu mungkin Ejra Walian belum masuk skema. Yang pertama mungkin karena faktornya memang Ejra Walian sering cedera baik itu di klub maupun di timnas, dan yang kedua memang Ejra belum menjadi prioritas dari Sintayong untuk saat ini, karena Sintayong memang benar-benar menginginkan striker-striker seperti Dimas Drajat yang berani berlari, berani duel, bukan hanya duel bola udara tetapi memang berani membuka ruang. Nah, itulah yang diinginkan oleh Sintayong untuk striker saat ini. Maka dari itu posisi Ejra saat ini digantikan oleh Ilyas Pasojevic, pemain Bali United yang juga menjadi top skor BRI Liga 1 2021 kemarin. Nah, ini menjadi hal bagus, teman-teman ya. Nah, ini menjadi hal yang bagus kenapa Sintayong langsung memanfaatkan sosok dari Ilyas Pasojevic. Nah, kemudian yang selanjutnya, teman-teman, ini ada pemain yang menjadi perbincangan yakni Ramai Rumakik. Nah, Ramai Rumakik ini pemain muda, pemain potensial, dan ketika Indonesia melawan Kamboja di Singapura kemarin, dirinya berhasil mencetak 1 gol, dan ini membuat Sintayong sangat senang karena pada waktu itu Ramai Rumakik selalu menjadi starter. Nah, namun karena beberapa bulan yang lalu ya, kita menoleh ke belakang bahwa Ramai Rumakik ternyata pernah menolak panggilan timnas. Nah, itu menolak panggilan timnas karena mungkin ya, teman-teman, yang berita yang beredar itu bahwa dirinya sedang mengalami cedera di kakinya. Namun dia tidak menjelaskan mengapa menolaknya itu, sehingga membuat Sintayong tersinggung pada saat itu karena menolak panggilan timnas. Namun pemain ini sebenarnya memiliki potensi, namun semakin kesini pemain ini seperti menghilang, dan memang saat ini memang tidak dipanggil kembali oleh Sintayong baik itu di TC maupun di level timnas. Nah, semoga saja nanti kita akan melihat aksi-aksi Ramai Rumakik di kesempatan selanjutnya, teman-teman ya. Karena betul sekali pemain ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oke, kemudian yang selanjutnya mungkin ini yang sangat disayangkan, mengapa Sintayong tidak memanggil pemain ini. Namun dari beberapa pertimbangan yang akan admin jelaskan apakah pemain ini memang masih layak dipanggil atau tidak, nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar, yakni Alfaenda Dewangga ya. Pemain PSIS Semarang ini memang menjadi langganan timnas. Bahkan dirinya digadang-gadang akan mengikuti jejak Pratama Arhan ke Liga Jepang ataupun Liga-Liga Asia, karena dirinya memang memiliki potensi yang sangat luar biasa di timnas Indonesia dan level klub. Namun kembali lagi ya, permasalahan timnas Indonesia khususnya pemain muda itu adalah star syndrome. Mungkin banyak sekali para pemain muda yang terlalu gembira dengan apa yang mereka miliki sehingga dia sudah merasa puas sehingga dirinya ingin tampil beda ketika di luar lapangan. Nah, banyak ya kasus dari Alfaenda Dewangga dalam hal kasus asmara ya. Ini yang membuat Sintayong mungkin tidak memanggil dirinya, karena seperti pemain-pemain lain yang fokus dengan latihan, fokus dengan karir, ternyata Alfaenda Dewangga ini banyak sekali ya kontroversi yang kita lihat kemarin dengan pacarnya. Kemudian Alfaenda Dewangga juga
penurunan performa ketika di PSIS Semarang. Nah, itu mungkin menjadi faktor mengapa Sintayong tidak memanggil Arfaenda Dewangga. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga menjadi langganan timnas di kualifikasi Piala Asia juga, dia juga mengikuti, kemudian di Piala AFF kemarin juga mengikuti. Tapi di Piala AFF kali ini dia tidak dipanggil, yakni Dedik Setiawan. Nah, Dedik Setiawan ini memang menjadi bahan perbincangan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Nah, mengapa? Ketika di level klub ternyata Arema FC selalu memainkan Dedik Setiawan ini, dan ternyata ketika di Arema dia memiliki kontribusi penuh dan bisa mengantarkan timnya untuk meraih kemenangan. Namun ketika di timnas Indonesia ini yang menjadi perbincangan banyak supporter, mungkin Dedik ini belum bisa padu dengan strategi timnas Indonesia anak asuh Sintayong. Cuman kita lihat bagaimana Dedik ini memiliki ketajaman sebenarnya, tapi dengan pergerakan Dedik yang mungkin belum bisa membuat ruang sehingga bisa mencetak gol, ini yang membuat Sintayong ragu untuk memanggil dirinya kembali. Nah, di Piala AFF kemarin dia juga tidak mencetak gol dan tidak juga memberikan assist. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan Sintayong untuk memanggil kembali sosok Dedik Setiawan ini. Oke teman-teman, jadi untuk kali ini kita membahas 6 pemain. Sebenarnya masih ada pemain lain yang tidak dipanggil seperti Victor Ibonevo, kemudian Koko Ari dan lain sebagainya, Hernando Ari. Nah, namun kita membahas di sini bagaimana pemain-pemain ini ternyata memiliki peran penting di tubuh timnas Indonesia. Nah, tapi dengan adanya pemain-pemain saat ini seperti Sandy Walsh, kemudian Jordi Amat, nah itu akan menambah daya dobrak baru bagi timnas Indonesia nantinya. Nah, ini yang patut kita tunggu bagaimana strategi dari Sintayong nanti. Nah, dari 6 pemain ini teman-teman, kira-kira menurut kalian siapa yang masih layak untuk dipanggil di timnas Indonesia? Oke, silahkan kalian tulis di kolom komentar.